Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayat Nur Rahmat dengan NIM D032231 dari Fakultas Teknik Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Di sini saya akan membahas tentang rangkuman materi dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-8. Di sini saya akan membahas tentang apa itu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka merupakan peninjauan kembali atau review suatu pustaka yang berkaitan atau relevan dengan topik penelitian yang dipilih untuk skripsi. Fungsi tinjauan pustaka yang pertama yaitu tinjauan pustaka berfungsi untuk mengkaji sejarah permasalahan. Kedua, tinjauan pustaka membantu peneliti untuk mendalami landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan peneliti. Yang ketiga, membantu peneliti untuk mengkaji kelebihan dan kekurangan hasil penelitian terdahulu. Yang keempat, menghindari adanya duplikasi penelitian. Yang kelima, membantu peneliti menunjang perumusan masalah. Yang keenam, membantu mencari teori, konsep, generalisasi yang dapat digunakan sebagai landasan atau kerangka teori bagi peneliti yang dilakukan. Ketujuh, membantu menemukan metodologi yang sesuai dengan peneliti yang akan dilakukan. Yang terakhir, memudahkan untuk membandingkan antara fakta di lapangan dengan teori yang ada. Adapun tujuan tinjauan pustaka yang pertama yaitu menyediakan dasar pengetahuan yang memadai tentang topik yang akan diteliti atau dibahas. Yang kedua, mengidentifikasi dan mengevaluasi literatur yang relevan dengan topik tertentu. Yang ketiga, menemukan celah pengetahuan atau perdebatan dalam penelitian terkait topik yang sedang dibahas. Yang keempat, memberikan kerangka kerja untuk peneliti atau pembahasan yang lebih lanjut. Yang kelima, meningkatkan pemahaman tentang topik tertentu, termasuk tren terbaru dan hasil peneliti terbaru. Dan yang terakhir, memperluas wawasan penulis atau peneliti tentang topik tertentu. Tinjauan data. Tinjauan data adalah suatu metode atau teknik yang digunakan untuk memeriksa atau mengevaluasi dan menganalisis data dalam rangka membuat kesimpulan yang objektif. Adapun fungsi dan tujuan tinjauan data yaitu untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang data yang telah dikumpulkan, mengidentifikasi tren atau pola yang tersembunyi, dan mengevaluasi keandalan dan kualitas data. Tinjauan data dapat digunakan dalam berbagai konteks, termasuk dalam riset ilmiah, penilaian kinerja bisnis, dan analisis pasar. Proposal penelitian, alur pikir, pertanyaan penelitian, dan kerangka berpikir. Proposal penelitian yaitu dokumen yang digunakan dalam penyusunan proyek penelitian. Yang kedua, alur pikir adalah cara berpikir atau metode dari penulis untuk memecahkan permasalahan yang sedang dikaji. Yang ketiga, pertanyaan penelitian adalah persoalan yang harus dijawab peneliti pada sebuah proyek penelitian. Dan yang terakhir yaitu kerangka berpikir. Kerangka berpikir adalah suatu dasar pemikiran yang mencakup penggabungan antara teori, fakta, observasi, serta kajian pustaka yang nantinya dijadikan landasan dalam melakukan penulisan karya tulis ilmiah. Objektivitas, hipotesis, dan kesimpulan. Apa itu objektivitas? Objektivitas adalah keadaan sebenarnya atau tanpa pendapat dan pandangan pribadi. Hipotesis pada umumnya diartikan sebagai jawaban atau dugaan sementara dari masalah suatu penelitian, dan kesimpulan adalah keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif atau deduktif. Adapun ciri-ciri objektivitas, yang pertama yaitu pernyataan objektif yang didukung oleh fakta. Yang kedua, jika seseorang membuat pernyataan objektif,
maka ia dapat menunjukkan kepada kita bukti yang mendukungnya. Dan yang terakhir, pernyataan objektif seringkali berisi statistik yang dapat diverifikasi jika diperlukan. Ada juga ciri-ciri hipotesis. Yang pertama yaitu hipotesis dinyatakan dalam kalimat pernyataan, bukan kalimat tanya. Yang kedua, dalam penelitian, eksperimen hipotesis berisi pernyataan mengenai efektivitas, perbedaan atau pengaruh dari suatu variabel ke variabel yang lain. Yang ketiga, peneliti harus konsisten mengenai visi hipotesisnya. Dan yang terakhir, hipotesis harus dapat diuji. Penelitian longitudinal dan cross-seksional. Penelitian longitudinal adalah desain penelitian yang melibatkan observasi berulang terhadap variabel yang sama, contohnya manusia, dalam jangka waktu tertentu alias menggunakan data longitudinal. Cross-seksional adalah suatu penelitian untuk mempelajari kolerasi antara faktor-faktor risiko dengan cara pendekatan atau pengumpulan data sekaligus pada saat-saat tertentu saja. Pendekatan penelitian kuantitatif dan instrumental berbasis TIC. Pendekatan kuantitatif merupakan penelitian yang datanya lebih bersifat numerik atau angka untuk meneliti permasalahan yang bisa diukur dengan angka. Instrumental merupakan alat yang dipakai dalam sebuah kegiatan penelitian yang khususnya sebagai pengukuran dan pengumpulan data. Dan yang terakhir, TIC, yaitu teknologi informasi dan komunikasi, merupakan semua kegiatan yang berkaitan dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, serta pemindahan informasi dari suatu media ke media lain. Dapat disimpulkan bahwa TIC dapat mempermudah dalam pengukuran dan pengumpulan data sesuai dengan fakta yang ada. Kelebihan penelitian kuantitatif. Yang pertama, bisa digunakan untuk meramal atau menduga. Yang kedua, hasil analisis bisa didapatkan dengan akurat. Yang ketiga, bisa dipakai untuk menghitung interaksi hubungan dua atau lebih variabel. Dan yang keempat, bisa menyederhanakan permasalahan yang kompleks dalam sebuah model. Adapun kekurangan penelitian kuantitatif, yang pertama, harus berdasarkan asumsi. Kedua, apabila jumlah sampel sedikit, sekitar 30, maka tidak dapat digunakan untuk menganalisis. Yang ketiga, asumsi yang tidak sesuai dengan realita yang terjadi akan mengakibatkan penyesatan informasi. Dan yang terakhir, data harus berdistribusi normal dan hanya bisa dipakai untuk menganalisis data dengan populasi dan sampel yang sama.